Injil Lukas 8 ayat 26 hingga 33. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Datanglah padanya. Demikian itu tema perenungan kita malam ini. Saudara-saudari terkasih, dirasuki roh jahat dalam jumlah banyak membuat orang dari Gerasa ini hidup berbeda dari orang-orang kebanyakan. Teks Alkitab kita menyatakan bahwa orang itu tidak berpakaian. Orang itu juga tidak tinggal di rumah, tetapi justru tinggal di pekuburan. Kalau kita baca dalam paralel teks bacaan kita dalam Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 2 hingga 5, di sana juga dikatakan bahwa orang itu sangat kuat sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat mengikat. Bahkan ikatan dan belenggunya dapat dilepaskan. Orang itu juga selain tinggal di pekuburan, berkeliaran dari bukit ke bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya. Ayat 27 menjelaskan bahwa sudah lama orang itu ada dalam keadaan yang demikian. Saudara terkasih, sudah lama menunjukkan rentang waktu yang dapat kita katakan panjang yang sudah dilewati orang Gerasa itu dalam ikatan atau dalam belenggu roh jahat. Sampai kemudian ia datang pada Yesus, dilepaskan, dibebaskan, dan dipulihkan. Saudaraku terkasih, hidup yang kita jalani, baik pribadi, keluarga, dan pelayanan itu tidak pernah mudah. Kita tahu hidup kita syarat dengan berbagai hal yang bisa saja membelenggu, baik secara mental maupun fisik. Dari kisah orang Gerasa kita belajar bahwa ketika hidup ini dengan berbagai hal membelenggu kita hanya perlu datang pada Yesus, datang dengan jujur dan apa adanya, datang dengan segala keberadaan kita yang mungkin sedang terbelenggu, terikat, terpenjara oleh berbagai kenyataan hidup yang sedang terjadi, supaya kemudian oleh kasih karunia-Nya kita dilepaskan, diberi kelegaan, kedamaian dalam menjalani kehidupan
karya dan pelayanan yang ia percayakan. Saudaraku, datanglah padanya, karena ia menyambut kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sabda-Mu malam ini. Mampukanlah kami memahami sabda-Mu lebih dalam lagi, melalui pengalaman-pengalaman hidup kami setiap hari. Ampunilah kami jika selama ini kami menahan diri untuk datang kepadamu, karena kami merasa mampu dan kuat melepaskan diri kami dari berbagai belenggu kehidupan yang kami alami. Tolonglah kami untuk datang kepadamu kapan saja, karena kami yakin Engkau selalu menyambut kami dengan cinta-Mu, supaya tidak ada belenggu apapun yang dapat memisahkan kami denganmu. Doa kami bagi semua orang yang mungkin saat ini sedang terbelenggu oleh sesuatu hal. Biarlah kiranya kasih-Mu melepaskan dan membebaskan mereka. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan. Kiranya cinta-Mu tetap menaungi kami, supaya kami dan semua orang yang mengasihi-Mu dapat menikmati istirahat malam ini dengan sukacita dan syukur, sehingga esok hari kami bangun dengan kekuatan dan semangat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.